Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, eksposisi Titus 1 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Doni Hermawanto dari Kupang. Untuk hambanya, Pastor Doni Hermawanto, waktu kami berikan, silakan. Ya, terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kembali di dalam pertemuan Zoom kita pada malam hari ini, dan kita akan belajar tentang eksposisi dari Titus pasal yang pertama. Kita kemarin menyelesaikan daripada Timotius dan Titus, kita mulai. Bapak kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Timotius maupun di dalam Titus ini, istilahnya di dalam teologi, di dalam sekolah Alkitab itu dikenal namanya surat pastoral atau surat penggembalaan. Memang di situ banyak sekali dicatat dan hampir juga ada beberapa sama antara Titus dengan dengan Timotius. Kalau kita buka juga di dalam Titus pasal yang pertama ini juga itu juga sama juga tercatat di dalam Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-7 yang sama-sama menjelaskan tentang penatua atau penilik jemaat. Tetapi yang menjadi penting ketika kita belajar ini, ada sesuatu teks Alkitab yang sungguh luar biasa yang patut kita renungkan dan patut kita boleh melihat gambaran sangat sungguh luar biasa bagaimana Paulus dengan Timotius, bagaimana Paulus dengan Titus, dan para murid-murid yang lainnya. Coba kita buka sebentar di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6, Apolos menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saya ulangi sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6, aku menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Dari teks ini kita boleh melihat bahwa pemikiran Paulus di dalam pelayanannya itu dia berpikir panjang dan dia mengetahui kemampuan dirinya sendiri dan bagaimana keberlanjutan di dalam pelayanan. Dan kita ketahui ketika Rasul Paulus itu menjadi seorang pelayan, dipanggil menjadi seorang hamba, dipanggil menjadi seorang yang namanya rasul, itu bukan sesuatu yang enak. Pemberian visi yang visi yang enak. Tetapi kalau kita buka lihat di dalam Kisah Para Rasul, kita coba lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 supaya kita boleh memahami seperti apa sih nantinya ketika kita belajar tentang gereja, tentang pelayan, tentang diaken, tentang Timotius, tentang Titus, sehingga kita boleh memahami ini semuanya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 dan 16. Ya. Judul perikopnya di situ dikatakan Saulus bertobat. Dan inilah sebetulnya visi yang Allah berikan kepada kepada Paulus melalui Barnabas pada waktu itu. Dikatakan begini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini, Paulus dikatakan, alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya. Ini panggilan daripada Paulus. Dia tahu dia akan menjadi seorang rasul untuk bangsa-bangsa lain dengan segala apapun yang dimilikinya, dengan segala apapun sepak terjangnya di dalam pelayanannya. Tetapi kalau kita boleh melihat kembali dikatakan sendiri ayat yang ke-16, aku akan menunjukkan kepadanya banyak sekali penderitaan yang tantangan dan tanggung jawab yang akan diterima oleh karena namaku. Dan ini akan melihat nanti bagaimana kemarin kita sudah belajar tentang pribadi daripada Timotius, dan sekarang kita masuk ke dalam Titus, yang notabene kedua orang ini adalah anak
buah atau anak didik, anak rohani daripada Paulus. Dan saya katakan Paulus ini orang yang hebat, tanda kutip, artinya dia ini seorang apa ya? Seorang motivator atau dia seorang sales yang sangat sungguh luar biasa hebatnya sehingga dia bisa menarik orang untuk mengikut dia. Dan salah satunya adalah Timotius dan satunya lagi adalah Titus dan murid-murid yang lain. Kalau kita hari ini ya kita dibandingkan dengan hari ini, ayo kamu mau jadi hamba Tuhan enggak? Tapi dengan kondisi seperti ini yang tidak mengenakkan, yang mengalami penderitaan, 100% saya katakan orang pasti tidak akan apa? Tidak akan mau. Tetapi kalau yang menawari adalah seorang gembala sidang yang mega church, ayo mari melayani, ayo gabung. Kamu nanti akan seperti ini. Semua orang pasti akan apa? Akan ikut dengan senang sekali. Tetapi yang kita alami, yang kita boleh melihat, yang belajar antara Timotius dan Titus, sesuatu yang bertolak belakang semuanya. Kedua tokoh ini, baik Timotius maupun Titus, adalah murid yang secara pribadi bersama-sama dengan apa ini? Dengan Paulus yang bersama-sama, mereka mengerti semuanya. Bagaimana kondisi ketika Paulus melayani, bagaimana mengerti sepak terjang Paulus ketika dia melayani dengan bagaimana penderitaannya, bagaimana kesulitannya, bagaimana semuanya itu ada di dalam kehidupan Paulus. Tetapi Paulus memahami bahwa pelayanannya dia nanti akan berhenti dengan kondisinya seperti itu, tetapi pelayanannya ini tidak boleh putus, harus kontinuitas. Makanya tadi kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-6 secara eksplisit bahwa dia yang menanam, ya, tetapi nanti ada yang menyiram. Nah, Timotius dan Titus inilah adalah salah satu yang meneruskan, yang notabene sebagai penerus pengembangan di dalam kehidupan pelayanan daripada yang namanya Rasul Paulus. Kita ketahui sepak terjang Rasul Paulus itu adalah orang yang seorang rasul, bukan hanya dia bisa menginjil, bukan hanya dia bisa memberitakan firman Allah, tetapi dia bisa memanage bagaimana dia bisa memelihara, bagaimana dia bisa mengembalakan akan jemaat-jemaatnya yang dilayaninya. Baik orang-orang Yahudi yang secara diaspora maupun orang-orang Romawi maupun orang-orang Yunani yang yang bertobat. Yang ini kita juga boleh melihat di dalam tulisan-tulisan Timotius maupun pada Titus pada malam hari ini. Dan kalau kita boleh melihat di dalam Titus pasal yang pertama ini, ya sama sebetulnya dengan dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama sampai yang ke-7 tentang bagaimana Titus untuk melantik, untuk memilih yang namanya seorang penatua. Tetapi sebelumnya kita akan membahas dulu bagaimana salam yang dimiliki, yang disampaikan oleh oleh Paulus kepada jemaat kepada Titus, seorang muridnya ini. Kita buka di dalam Titus pasal yang pertama. Titus pasal yang pertama, ayat yang pertama saya bacakan. Salam dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Kalau Bapak Ibu membaca tentang salam daripada tulisan Paulus, salam ini sangat berbeda dibanding dengan teks-teks yang lain. Kadang-kadang Paulus cuma sekedar mengucap syukur dari Paulus, hamba Allah, untuk orang-orang pilihannya, untuk jemaatnya di mana. Tetapi di sini secara khusus Paulus bukan hanya memberikan salam kepada Titus saja, tetapi di situ dia juga berdoa memberikan penguatan secara real, secara spesifik. Ya. Dikatakan dari Paulus, ditulis pertama, dia adalah hamba Allah, dia doulos. Dan secara jabatannya dikatakan dia adalah Rasul Yesus Kristus. Dia secara hamba memang dikatakan hamba, tetapi dia penaruhan kata rasul di sini itu untuk menyamakan
bahwa dia adalah setingkat setara dengan Petrus, dengan Yakobus, para murid-murid Yesus. Untuk memelihara iman. Dengan tujuan jelas. Untuk memelihara iman. Karena kenapa? Makanya tadi dikatakan ketika Paulus melayani, dia tahu kapasitasnya sebagai apa, dan jangka waktunya berapa lama dia melayani seperti apa, dan halangannya seperti apa. Tetapi pemeliharaan iman untuk orang-orang pilihan itu harus terus berjalan. Dan ini diberikan kepada yang namanya Titus. Ya, Titus, karena kita ketahui Titus itu berbeda dengan Timotius. Kalau Timotius notabene dari jalur dari dia pun mama, dari ibunya dia, dari neneknya dia adalah orang Yahudi. Tetapi Titus ini murni sama sekali adalah bukan orang Yahudi. Makanya tentang hamba, tentang dolos, tentang kerasulan itu menjadi penting dicantumkan dan mengenai tentang pemelihara orang-orang pilihan. Karena kita ketahui semuanya bahwa kalau berbicara masalah orang pilihan, selalu berbicara masalah orang Israel, selalu berbicara masalah orang Yahudi. Di sini ditekankan kembali oleh Paulus kepada Titus supaya jati dirinya itu kembali diingatkan bahwa dirinya itu benar-benar adalah orang pilihan meskipun dia bukan orang Yahudi. Dan dikatakan, dan pengetahuan yang benar, pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak di dalam ibadah kita. Di sini menggunakan kata ibadah itu spesifik, tidak seperti biasanya Paulus menulis kata ini. Karena dia mengatakan, karena dia tahu Titus itu sebagai seorang pelayan, dan dia ditempatkan di salah satu kota terkenal pada waktu itu, Kreta, untuk bagaimana memanage sebagai seorang memanage jemaat pada waktu itu di dalam hal peribadatan itu menjadi penting. Dan nanti juga akan kita boleh melihat bagaimana sih kondisi daripada jemaat-jemaat yang dilayani oleh oleh Titus pada waktu itu. Itu yang kita boleh melihat. Salam yang sangat sungguh luar biasa dan doa yang sungguh luar biasa, peneguhan kepada Paulus kepada Titus. Dan dikatakan apalagi, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak pernah berdusta. Ya, kalau kita tidak meneliti teks ini, kelihatannya kita baca gampang-gampang saja. Tetapi yang menjadi penting di sini adalah kata tidak berdusta. Kenapa ini diucapkan oleh Paulus kepada Titus? Karena kata tidak berdusta ini menjadi penting. Karena dikatakan Allah yang tidak berdusta. Ya, coba kita lihat nanti relevansinya apa. Kita buka di ayat selanjutnya. Ya, di Titus pasal yang ke-12 ayat pertama 12. Titus pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan apa? Seorang dari karangan mereka, nabi mereka sendiri, orang-orang yang berkata, julukan untuk para orang-orang jemaat di Kreta. Sebagian orang Kreta seperti apa? Dikatakan, dasar orang Kreta, apa? Pembohong, binatang buas, pelahap yang apa? Pelahap yang malas. Dikatakan dia seorang apa? Pembohong. Tetapi di sini dikatakan ketika di ayat yang kedua tadi dikatakan berdasarkan pengharapan hidup yang kekal dan sebelum permulaan dunia dijadikan Allah yang tidak apa? Allah yang tidak berdusta. Dipenguatkan lagi di sini. Kenapa dikatakan dicantumkan Allah yang tidak berdosa? Untuk mengcounter nanti ketika Titus pelayanan di Pulau Kreta, di daerah Kreta, notabene adalah orang-orang Kreta pada waktu itu adalah seorang pembohong. Ya. Allah yang tidak berdusta artinya Allah yang sejati, Allah yang jujur, Allah yang tidak pernah berbohong. Tetapi kondisi jemaat di Kreta adalah orang suka apa? Suka berbohong. Sungguh luar biasa. Paulus memberikan kekuatan, memberikan doa, memberikan peringatan, dan menguatkan jati dirinya dia ketika dia dipanggil bahwa Titus itu memiliki Allah yang tidak berdosa. Dan dikatakan di ayat yang ketiga, dikatakan apa? Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Di ayat keempat, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Itulah salam di dalam ayat pertama sampai ayat keempat, bukannya berbicara salam,
tetapi dia juga sudah memberikan doa penguatan kepada Titus. Tadi berbicara masalah hamba, berbicara masalah orang pilihan, bahkan yang penting adalah tadi dikatakan Allah yang tidak pernah berdusta. Nah, disinilah pentingnya sekali di dalam kekristenan kita untuk kita membaca teks Alkitab, kita boleh melihat konteksnya, kita boleh melihat teksnya itu seperti apa, sehingga nanti ketika kita menafsirkan, ketika kita menyampaikan tidak keluar dari konteks dan teksnya ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam di ayat yang kelima. Sebetulnya tujuan kita boleh melihat di sini, Titus itu memiliki tugas yang berat yang diberikan oleh Paulus kepada Titus. Karena dia tahu bahwa Paulus tahu setiap jemaat itu sudah terbentuk banyak di daerah-daerah dan salah satunya adalah di Kreta. Dan di sini Paulus memberikan mandat, memberikan kuasa, memberikan otoritas penuh kepada Titus untuk menetapkan, untuk menafiskan, untuk memilih adalah seorang yang namanya penatua. Ya, penatua itu gambarannya seperti gembala. Gembala di suatu kota yang memimpin jemaat pada waktu itu. Dan di situ dijelaskan menjadi apa? Menjadi gembala. Memang sebetulnya kalau kita boleh melihat juga di dalam di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-23, coba kita buka. 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang 8. Oh, Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 dikatakan, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Ya. Paulus sendiri dan Barnabas ketika dia melayani, dia juga sudah pernah menetapkan yang namanya penatua-penatua. Kalau kita boleh melihat di sini, ketika mereka kembali dari pelayanannya ke base camp-nya mereka, kalau kita boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ini, mereka kembali ke Antioquia sebagai base camp pelayanan kepada rasul-rasul pada waktu itu. Dia menceritakan bahwa ada beberapa kota yang sudah ditetapkan untuk menjadi Untuk menjadi penatua pada waktu itu atau seorang gembala pada waktu itu. Nah, begitu ketika Paulus dia punya anak didik yang namanya Timotius dan Titus, yang notabene mereka dulu pelayanan bersama-sama, dan ketika mereka tinggal di satu kota atau suatu daerah, dan salah satunya adalah di Kreta, dan di sini Paulus memberikan mandat, memberikan otoritas kepada Titus untuk memilih, untuk menetapkan siapa yang harus boleh menjadi penatua atau menjadi seorang penilik jemaat. Kalau kita boleh melihat di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, coba kita bandingkan lagi. 1 Timotius pasal yang ketiga. 1 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama. Benarlah perkataan ini, orang yang mengendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, dikatakan, benarlah perkataan ini, orang-orang yang mengendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya. Sama kalau kita boleh melihat teksnya ini sama dengan di dalam Titus pasal yang pertama ini. Paulus mengatakan, orang yang mengendaki jemaat menjadi seorang penilik jemaat atau sebagai seorang penatua atau sebagai seorang gembala itu sangat indah sekali. Panggilan yang sangat indah sekali. Tetapi di dalam kenyataannya untuk menjadi hal seperti ini tidak mudah. Ya.
tidak mudah. Dulu pernah terjadi di gereja kita, ketika kita baru awal-awal membentuk yang namanya kepengurusan, kita menetapkan yang namanya penatua. Kita menggunakan ada istilah gembala, ada wakil, ada penatua. Kita menetapkan, kita mencari orang-orang yang cocok. Oh, siapa sih yang cocok untuk membantu pelayanan kita di dalam yang kita menggunakan istilah penatua, orang-orang yang sudah lama, orang-orang yang sudah punya predikat baik, dan sudah banyak mengenal jemaat, dan kita menentukan, kita memilih orang ini kapasitasnya sebagai apa, tugas fungsinya sebagai apa. Mungkin kalau kita boleh melihat Alkitab itu lebih cocok namanya diaken. Tetapi kita di gereja menggunakan namanya penatua. Ketika kita menetapkan pada waktu itu ada 3 penatua, tahu-tahu ada jemaat ngomong ke saya, aduh nih jemaat itu kecewa, jemaat itu marah-marah. Kenapa? Karena dia tidak terpilih menjadi seorang yang namanya penatua. Ya, saya katakan, benar apa yang dikatakan oleh Timotius tadi dikatakan. Menjadi seorang penilik jemaat, menjadi penatua adalah orang yang indah, yang memilih jabatan yang indah. Tetapi kadang-kadang orang itu boleh melihat jabatan itu sebagai suatu prestis. Tetapi sebetulnya tidak. Ketika kita memilih menjadi seorang hamba, menjadi seorang pengurus gereja, menjadi seorang diaken, menjadi seorang penatua, menjadi seorang gembala, itu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Ya, tanggung jawabnya besar sekali. Kalau jemaat itu hanya bisa berjalan 10 langkah, kita harus bisa berjalan lebih daripada 50 langkah di dalam hal apapun. Nah, ternyata orang ini memang kita tahu, kita sudah mengerti kenapa kita tidak pilih orang itu. Kita sudah mengerti, oh dia baru bergabung, track recordnya seperti ini, kenapa kita tidak memilih ini, dan akhirnya nggak lama kemudian dia meninggalkan apa? Gereja. Nah, kelihatannya sederhana sekali lah. Pemahaman-pemahaman ini kadang-kadang perlu kembali diajarkan di dalam jemaat. Termasuk salah satunya adalah ketika Titus ini dikasih otoritas oleh Paulus untuk menetapkan, untuk memilih, untuk mengambil, menabiskan yang namanya penatua. Tetapi kalau kita boleh melihat di dalam ayatnya, kita coba meneliti satu persatu di dalam ayat yang kelima. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Nah, jadi Paulus memberikan perintah kepada Titus, Titus tolong tetapkan penatua-penatua sebagai gembala-gembala di daerah-daerah, di kota-kota yang sudah notabene, yang sudah kamu bentuk sama-sama dengan saya, dan kamu pasti sudah mengenal kriteria mereka, mengenal kondisi setiap jemaatnya mereka, mereka mengenal semuanya. Dan di ayat yang ke-6 inilah mulai kita boleh melihat kriteria yang dikatakan apa? Yakni orang-orang yang tak bercacat. Ya, yang tak bercacat itu artinya celah, baik bukan berbicara masalah apa nih jasmani saja, tetapi juga masalah cacat, masalah rohani. Ya, artinya psikologinya apa itu tidak boleh di situ. Dan katakan yang mempunyai hanya satu istri, ya satu istri dikatakan di situ. Paulus memang dikatakan dia juga punya berargumen, dia pelayanannya dia berhak membawa istrinya, tetapi dia tidak membawa karena dengan kondisinya. Tetapi dikatakan di sini karena seorang penatua itu adalah tinggal stay di situ, membina jemaat di situ, dikatakan, dan tinggal bersama-sama dengan jemaat pada waktu itu, dikatakan yang mempunyai hanya apa? Satu istri. Yang anak-anaknya hidup beriman, ya. Suaminya, istrinya, dan anaknya itu selaras. Dan tidak dapat dituduh karena hidup yang tidak senonoh atau hidupnya tidak tertib. Ya, itu secara pribadi kita boleh melihat secara pribadi bagaimana seorang penatua yang notabene secara moralitasnya itu adalah ditetapkan seperti itu, relasinya di dalam apa? Di dalam keluarga seperti itu. Tidak bercacat, punya istri, anak-anaknya juga hidupnya baik, dan dikatakan tidak ada tuduhan, tidak ada serangan, tidak ada apa nih kejelekan yang dimiliki yang dimiliki oleh pribadi itu. Memang notabene hal ini menjadi sangat sulit sekali, tapi namanya proses di dalam panggilan kita akan berjalan terus. Kita lihat di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab karena tugasnya adalah sebagai pengatur rumah Allah. Ya, sebagai pengatur rumah Allah, sebagai seorang yang mengatur memanajemen akan gereja, pelayanan gereja di situ kan, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Ya, tidak angkuh,
Ya, ini tadi saya katakan, jabatan di dalam gereja itu bukan menjadi gengsi. Seolah-olah kita pengen dihormati. Namanya kita dikatakan kita ini apa nih? Kita ini pelayan. Ya, kita tidak angkuh. Ya, dikatakan bukan pemberang. Ya, bukan orang yang marah-marah, suka marah-marah dikatakan pemberang. Yang lebih ganas lagi, bukan peminum, bukan pemarah, dikatakan tidak sabar, tidak serakah. Karena ada masalah nanti dikatakan serakah ini hubungannya dengan apa nih? Dengan masalah keuangan, dengan masalah materi, dengan masalah harta di dalam apa? Di dalam pelayanannya di dalam apa nih gereja lokal pada waktu itu di salah satu kota di tempat di mana dia menetapkan yang namanya seorang penatua pada waktu itu karena ada hubungannya dengan masalah manajemen keuangan atau materi yang dikelola oleh sebagai seorang penatua. Selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-8, melainkan suka memberi tumpangan, ya, suka memberi tumpangan. Berarti dia bisa menolong, bisa memberi tumpangan, artinya secara kriteria dia lebih di atas daripada setiap jemaatnya. Dia kan suka memberi tumpangan, ya. Dikatakan suka akan yang baik, ya. Suka sesuatu yang baik, selalu berpikiran positif, selalu melihat hal-hal yang baik ke depan. Dikatakan bijaksana, adil, saleh, dikatakan apa? Dapat menguasai diri. Ya, itu kita boleh melihat track recordnya dia di hadapan umatnya, di hadapan orang-orang di sekelilingnya. Kalau tadi kita boleh melihat itu secara moralnya, hubungannya dengan keluarga, tapi di sini juga dikatakan bagaimana relasinya dengan orang-orang sekelilingnya, bagaimana sikap hidupnya bermasyarakat, apakah dia adil, apakah dia bijaksana, apakah dia saleh, apakah dia bisa menguasai diri. Itulah kriteria yang apa? Yang ditetapkan oleh oleh Paulus kepada Titus pada waktu itu. Dikatakan lagi, dan berpegang pada perkataan yang benar. Ya, berpegang pada perkataan yang benar. Ya, ini tadi ada hubungannya kenapa? Perkataan yang benar ini sama seperti tadi kalau kita boleh melihat sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus tadi di ayat bagaimana kondisi orang-orang Kreta pada waktu itu. Ya, orang-orangnya suka berbohong. Jadi mau kamu tidak mau, Titus, ketika engkau menetapkan orang penatua di Kreta itu, yang menjadi dasar pentingnya adalah perkataannya itu harus bisa dipegang. Perkataannya itu benar. Karena kalau tidak nanti, pembohongan-pembohongan demi pembohongan itu akan terus berada terus. Apalagi kalau di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, tidak ada kata-kata yang benar. Nanti akhirnya menjadi sama seperti orang-orang Kreta secara umum. Makanya ditonjolkan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ya, karena nanti kita boleh melihat sama seperti Timotius kemarin. Dia banyak berhadapan dengan orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Orang yang tidak mau diatur, orang yang tidak mengerti kebenaran, orang yang bebal. Itu yang terjadi sama seperti Timotius berhadapan jemaat yang sama seperti Titus pada waktu ini. Waktu itu dikatakan, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi bukan berbicara masalah kriteria moralnya dia seperti apa, bukan berbicara masalah pribadinya berhadapan dengan masyarakat sekelilingnya seperti apa, tetapi seorang penatua ini memiliki pengajaran yang kuat, ya. Karena perkataan yang benar ini akan didasari dengan ajaran-ajaran yang benar. Bahkan dikatakan sanggup meyakinkan para penentang-penentangnya. Atau istilahnya kalau dunia sekarang menggunakan istilah apologetika. Ya bisa menjawab setiap isu-isu, berita-berita hoak, tantangan-tantangan, atau pengajaran-pengajaran sesat yang ada pada waktu itu. Dan pengajaran sesat itu banyak sekali. Apalagi kalau kita boleh melihat di dalam jemaat di Kreta ini, ajaran Yudaisme itu sudah merajalela pada waktu itu. Makanya mau tidak mau, Titus yang adalah seorang yang notabene non-Yahudi harus memiliki pengajaran yang benar. Dan bukan hanya pengajaran satu titik, bahwa dia juga harus bisa menguasai yang namanya hukum Taurat. Berbeda dengan Timotius yang dari kecil dia sudah diajarkan dari neneknya, dari ibunya yang notabene adalah keturunan Yahudi. Secara hukum Taurat dia pasti sudah hafal, sudah ngotok pada waktu itu. Tetapi berbeda dengan Timotius yang notabene adalah bukan orang Yahudi. Makanya sangat penting sekali bukan hanya berbicara masalah moralnya, keluarganya dia, bukan berbicara masalah relationship-nya dia dengan lingkungan pada waktu itu, tetapi berbicara masalah intelektualnya dia,
Ya, logika berpikirnya dia untuk meyakinkan pengajaran-pengajaran sesat penentang-penentangnya pada waktu itu. Ini keras sekali, ini suatu kriteria yang sangat tinggi sekali yang ditetapkan oleh Paulus kepada Titus karena melihat kondisi jemaat di Kreta seperti itu. Dikatakan apalagi berbeda nanti kalau kita boleh melihat di dalam Timotius tadi. Dikatakan 10 karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Sama seperti kemarin kita boleh melihat di dalam jemaat Tesalonika, di Timotius, tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Ya. Kenapa dikatakan ini? Dikatakan hukum sunat, kita tahu. Karena Titus itu bukan orang Yahudi. Pasti dia tidak mengenal yang namanya istilah sunat. Tetapi ini dipakai oleh penentang-penentang Yudaisme pada waktu itu untuk menyerang yang namanya apa? Namanya Titus yang notabene adalah bukan orang apa? Orang Yahudi. Tetapi dia bisa mengkonter semuanya dengan ajaran tentang kebenaran, tentang pilihan umat Allah di luar daripada orang-orang apa nih? Orang-orang Israel itu yang dipakai untuk menyerang, untuk menyanggah bahwa berbicara masalah keselamatan bukan berbicara masalah hukum Taurat, tetapi bagaimana tentang pilihan Allah, anugerah Allah kepada bangsa-bangsa non-Yahudi juga yang memperoleh akan keselamatan. Itu yang dibebankan, yang Paulus tekankan kepada apa nih, kepada Titus pada waktu itu. Dan yang selanjutnya di ayat ke-11, orang semacam itu harus apa? Ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang apa? Memalukan. Ya, ternyata mereka juga menyerang keluarga, menyerang jemaat. Dan ini tantangan yang sangat sungguh luar biasa besarnya di dalam gereja. Bayangkan seumpama di dalam gereja kita, ya, ada namanya penyesatan, ya. Dan kalau kita tidak memahami hal itu dan kita tidak tahu siapa-siapa di dalam gereja kita yang menyesatkan, ya namanya seperti orang itu dalam istilahnya perang itu perang gerilya, makan dari dalam, ya nanti tahu-tahu roboh. Nah disinilah perlunya kejelian seorang penatua, seorang penilik jemaat tahu betul orang-orang yang dilayaninya kapasitasnya seperti apa dan bagaimana kondisi jemaatnya. Ini yang diungkapkan Paulus kepada Titus. Ini loh yang kamu hadapi nanti, orang-orang Kreta ini seperti ini, masyarakat jemaat-jemaat itu ada tantangan seperti ini. Jadi kamu tahu kondisinya ketika nanti kamu menetapkan seorang penatua yang duduk nantinya di jemaat di Kreta dengan segala kondisi yang terjadi. Dikatakan mereka apalagi? Seorang dari kalangan mereka sendiri, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Suatu istilah yang apa? Sangat keras dan sangat mengejek sekali. Dan memang ini faktanya. Hampir semua orang-orang bagian besar orang apa? Orang Kreta itu seperti itu, yaitu pembohong, binatang buas, pelahap yang apa? Pelahap yang malas. Kalau dikatakan ini sudah komplit bagaimana rusaknya, bagaimana morality daripada orang-orang pada waktu itu. Ya, sudah dikatakan pembohong, dikatakan binatang yang buas, pelahap yang malas. Sudah, kita mau dapat apa lagi? Apa yang diharapkan lagi kalau kita sudah bertemu dengan orang-orang seperti ini? Dan dikatakan yang ke-13, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan apa? Dengan tegas. Ya. Paulus melihat antara Timotius dan Titus dengan karakter yang berbeda, dengan sifat dan watak yang berbeda, tetapi di sini jelas sekali Paulus mengatakan kepada Titus dikatakan karena itu tegurlah mereka dengan apa? Dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam apa? Dalam iman. Ada istilah begini di dalam tanda kutip, ini mungkin suatu ilustrasi saja. Orang itu tidak akan bisa bertumbuh kalau dia itu masih sakit. Ya. Kalau orang itu sudah sembuh, orang itu sudah tidak sakit di dalam hidupnya, pasti pertumbuhannya akan menjadi apa? Menjadi normal. Sama seperti kalau kita boleh melihat tanaman. Kalau tanaman itu masih ada hamanya, contohnya di pohon mangga ada hamanya, pohonnya itu ada serang penyakit, pasti dia tidak akan bertumbuh secara normal, bahkan tidak mungkin akan menghasilkan yang namanya apa? Namanya buah. Nah, begitu juga di dalam gereja, di dalam pelayanan umat berjemaat,
hal ini juga terjadi. Kalau hal-hal ini tidak dipangkas, tidak disembuhkan, tidak diobati, dan tidak disembuhkan, saya katakan jemaat tidak mungkin akan apa? Akan menjadi dewasa, akan menjadi bertumbuh, akan bahkan bagaimana bisa memberikan buah. Sembuh saja belum, apalagi bertumbuh, apalagi memberikan apa? Memberikan buah. Inilah yang ditekankan Paulus kembali kepada Titus. Kamu menghadapi kondisi seperti ini, mau tidak mau harus mengambil langkah seperti ini. Itu yang disarankan kepada Titus dari Timotius ketika dia harus memilih namanya penatua. Dan dikatakan, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Ya, dongeng-dongeng, namanya orang penyesatan bagaimanapun caranya, pasti banyak hal yang dicari. Dan selanjutnya dikatakan, teks ini. Dikatakan, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Dikatakan ini yang bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi manusia orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Suatu kondisi yang sungguh luar biasa yang dialami oleh apa ini? Oleh Titus ketika dia berhadapan, ketika dia harus menetapkan seorang penatua di jemaat di Kreta. Bahkan dikatakan apa? Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bapak sekalian Tuhan, kalau kita boleh melihat Titus di dalam pasal yang pertama ini sesuai dengan kriterianya bahwa Timotius dan Titus ini adalah murid dari Paulus yang notabene dikatakan dia adalah anak iman daripada Paulus. Dan kita boleh melihat isi daripada Timotius maupun Titus ini adalah berbicara masalah surat-surat pastoral, bagaimana surat-surat penggembalaan. Dan ini menjadi penting bagi kita semuanya ketika kita melayani, bagaimana kita bergereja. Seperti kemarin saya katakan, sebagai apapun kita di dalam gereja, ya, baik gembala, baik wakil gembala, baik penatua, majelis, pengurus gereja, ataupun seorang jemaat, kesatuan atau keutuhan di dalam pelayanan itu menjadi sesuatu yang penting. Apalagi dengan tantangan, dengan segala macam yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi bagi saya seorang Paulus adalah seorang figur yang sangat sungguh luar biasa. Ya, seperti saya kembalikan tadi, dia tahu kadar posisinya dia. Aku yang menanam, nanti Paulus yang menyiram. Itu kan istilah karena di dalam Korintus itu terjadi perpecahan, terjadi golongan-golongan. Tetapi dari teks itu, ketika dia memilih yang namanya Timotius, ketika dia memilih yang namanya Titus, yang notabene dia punya kemampuan di situ, di dalam hal penggembalaan, di dalam ketekunannya, dia tidak melepaskan begitu saja Timotius maupun Titus, tetapi dia memberikan nasihat, memberikan suatu arahan, memberikan suatu nasihat-nasihat yang sungguh luar biasa. Dan kalau kita boleh melihat hal seperti ini, apa yang disarankan oleh Paulus kepada Titus, berarti Paulus sudah memiliki pengalaman lebih dahulu karena dia sudah menetapkan yang namanya penatua untuk kota-kota itu dengan kriteria-kriteria seperti ini. Dan pada malam hari ini kita bersyukur bahwa kita memahami ini, kita mengerti hal ini. Dan kita sebagai seorang bergereja, apapun itu profesi kita ataupun panggilan kita di dalam gereja, ketika kita memberanikan diri, ketika kita dipilih dan ketika kita berani mengambil satu pelayanan di dalam gereja, di dalam bentuk hal apapun, itu satu panggilan yang sangat indah sekali. Sama seperti tadi dikatakan di 1 Timotius tadi, bahwa menjadi seorang penilik jemaat, menjadi seorang penatua, itu adalah panggilan yang indah. Begitu juga semuanya kita yang pada malam hari ini ada. Kita bersyukur bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik untuk kita semuanya.
kita ditempatkan di kota apa, kita ditempatkan di gereja apa, itu Allah pasti punya rencana yang indah untuk setiap pribadi kita masing-masing. Tetapi ketika kita menyadari, ketika kita boleh melihat ini semuanya, kadang-kadang banyak terjadi gap di dalam gereja. Oh, ini hanya untuk pendeta saja. Oh, ini hanya untuk jemaat saja. Oh, ini hanya untuk apa nih pengurus saja. Tidak. Tetapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi apapun di dalam pelayanan, disitulah kita sebetulnya memuliakan Allah kita melalui panggilan kita. Ya, tetapi tantangan terbesar hari ini adalah tidak mudah dan banyak orang salah ketika dia mau terjun di dalam pelayanan. Ya, kalau kita ditawari, oh mau nggak kamu jadi gembala sidang di mega church? Ya, toh pasti semuanya mau. Mungkin 1000% kita mengatakan amin. Tetapi kalau yang menawari, yang seperti dikatakan tadi di dalam kisah para rasul, ketika Paulus dipanggil untuk menjadi seorang pelayan, yang notabene dia dulunya adalah orang yang hebat seperti itu, tapi engkau akan menjadi pelayan, engkau akan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa, tetapi dengan notabene akan banyak penderitaan dan siksaan yang kamu alami, siapa yang mau? Siapa yang mau? Tetapi toh dia berjalan. Dan hebatnya lagi, dengan kondisi seperti itu, Paulus bisa meyakinkan yang melihat, wah, ya semua pasti. Tetapi kalau kita melihat, wah, ini penuh dengan penderitaan, mengalami siksaan, masuk penjara, digigit ular, siapa yang mau ikut dia? Kadang-kadang hal ini juga mengembalikan akan panggilan kita di dalam apa? Di dalam pelayanan kita di gereja. Atau juga mungkin seperti kemarin ketika kita mengerti bahwa ketika Paulus memberikan wejangan kembali kepada Timotius, ikutilah teladanku, ikutilah tujuanku, kenapa saya melayani. Sama seperti kita hari-hari ini. Kenapa kok saya harus menjadi orang Kristen? Kenapa kok saya harus percaya kepada Allah? Kenapa saya tidak memilih apa ini agama yang lain? Kenapa kok saya harus mau melayani? Nah, itu kan menjadi pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika apa yang kita inginkan secara jasmani, ekspektasinya itu tidak ada, ekspektasinya kita tidak nyampe, kita mungkin akan kecewa, kita mungkin akan mengeluh kepada Tuhan, mungkin kita akan apa nih, lari daripada panggilan kita. Tetapi di sini kita kembali diingatkan, panggilan Paulus, panggilan daripada Timotius, panggilan daripada Titus, dengan kondisi, dengan halangan seperti itu, tetapi dia tetap memilih untuk memelayani. Bahkan dengan kondisi jemaat, dia terus memohon akan pertolongan Tuhan sehingga dia tetap bisa memilih menetapkan seorang penatua-penatua di dalam jemaat pada waktu itu. Bapak kasih Tuhan, kita semuanya hari-hari ini banyak tantangan, banyak pergumulan di dalam pelayanan kita. Tetapi puji syukur kalau kita sehari ini sudah bergabung di dalam pelayanan dalam bentuk apapun. Mungkin kita cuma bisa berdoa syafaat, mungkin kita bisa menyampaikan firman Tuhan, atau kita bisa mungkin menjadi kelompok sel, ketua kelompok sel, atau apapun itu. Tetapi syukurlah itu suatu panggilan yang sungguh luar biasa. Ketika kita mengerjakan dengan setia, dengan tekun, kemuliaan Allah pasti ada di dalam kehidupan kita. Biarlah pengajaran di dalam eksposisi Titus pasal yang pertama ini boleh menguatkan kita, boleh mengembalikan apa ya, menguatkan akan panggilan kita sebagai seorang Kristen, seorang hamba Tuhan, untuk mau tetap melayani, mau setia dengan kondisi, dengan tantangan apa yang ada. Tetapi biarlah Roh Kudus yang selalu membimbing kita, menuntun kita, memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus mampu mengerjakan akan setiap pelayanan kita dengan baik. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semuanya, menolong kita semuanya, dan biarlah Allah sumber segala pengharapan kita terus menyertai kita karena Dia adalah Immanuel. Tuhan memberkati firman-Nya. Saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih, Thank you. Pastor Doni. Bapak Ibu, kita akan masuk ke diskusi. Mungkin sebelum diskusi kita berdoa dulu.
Saya silakan Pastor Doni mimpin doa. Ya, kita sadar dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini di dalam pertemuan ibadah melalui Zoom, tetapi kami boleh ketika Engkau memilih yang namanya Paulus, ketika Engkau memilih yang namanya Timotius, maka Titus. Bukan kebetulan, tetapi Engkau punya rencana yang indah untuk setiap pribadi-pribadi di dalam kehidupan mereka semuanya. Begitu juga kami semuanya yang hadir pada malam hari ini, panggilan kami, pemilihan-Mu atas kami semuanya, memiliki tujuan yang sangat indah di dalam kehidupan kami. Di dalam hal apapun, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam gereja kami, di dalam setiap pelayan kami. Ketika kami memahami, ketika kami mengerti, itu semua Engkau tempatkan di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat akan kebesaran-Mu, akan melihat karya-Mu di dalam kehidupan, di dalam setiap pelayan kami, keluarga kami maupun pekerjaan kami. Dan kami bersyukur itu semuanya Tuhan, dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami lakukan, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Boleh melebarkan akan kerajaan-Mu di dalam dunia ini Tuhan, untuk semakin banyak yang mengenal. Bahkan kami boleh memberitakan Injil-Mu, boleh memberikan pencerahan bagi orang-orang di sekeliling kami, sama seperti ketika Titus harus menetapkan seorang penatua dengan banyak tantangan penyesatan di dalam dunia modern seperti ini. Tuhan, berikan kami kemampuan lebih lagi untuk menyatakan kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu dan Kau akan dikenal sebagai Allah yang sejati di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Bapa. Saya bersyukur untuk malam hari ini, dan Kau berkati kami semuanya, Kau menolong kami semuanya, dan biarlah pengharapan kami, pilihan kami tetap di dalam Kau Tuhan, dan biarlah Kau terus berimanuel di dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan Kau limpahkan kepada kami dengan sungguh luar biasa. Inilah syukur kami, inilah doa kami pada malam hari ini, dan kami minta semuanya hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.